Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan ridho dan rahmat Allah, tentunya kita kembali berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang terus dan selalu senantiasa Allah berikan kepada diri kita dapat kita gunakan untuk semakin taat ibadah kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada bermaksiat yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda para muhsinin dermawan yang diberkahi dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana perkara yang harus kita lakukan sehingga kita itu mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Maka di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mengambil judul materi yang kita angkat, yaitu 5 syarat mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara terkait dengan masalah kebahagiaan, maka yang harus pertama kali kita pikirkan dan kita tanamkan dalam kepribadian jati diri kita masing-masing, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, keluasan rezeki pada diri setiap manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mendapatkan itu tiada bukan dan tiada lain hanyalah dengan meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man, barang siapa, amila salihan, yang dia itu melakukan amal-amal saleh, min dzakarin aw untha, kemudian baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tentu akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, baik kehidupan di dunia, apatah lagi dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci pertama kita ingin mendapatkan kesuksesan hidup adalah meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki dalam perjalanan kehidupan kita agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti, adalah memperbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita harus memperbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman dalam hadis kursi, "Ana indi zanni abdi bihi." Sekali lagi, "Ana indi zanni abdi bihi." Sesungguhnya prasangkaku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kepada prasangka hamba-hambaku. Jadi kalau kita ini hidup kemudian berprasangka jelek terhadap apa yang ditentukan Allah kepada diri kita, maka itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Bagaimana sikap kita untuk mendapat
mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana agar prasangka kita ini selalu senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu senantiasa berpikir positif, agar apa yang menimpa kita itu kita akan selalu senantiasa menjalani dengan penuh keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rumus yang ketiga, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna kelak di akhirat adalah perbanyak zikir untuk mengingat Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati manusia itu akan menjadi tenang. Ada musibah, ingat Allah, zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tegaskan setiap musibah yang menimpa diri manusia itu asbab ulah daripada manusia itu sendiri. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan dia melakukan zikir-zikir yang lain yang menenangkan hatinya, sehingga dengan kondisi demikian membuat dirinya semakin tegar menghadapi permasalahan yang menghampiri dirinya. Dia akan selalu senantiasa berdiri tegak. Dia akan selalu senantiasa berpikir positif. Dia akan selalu senantiasa mengedepankan bagaimana pemikiran-pemikiran yang membuat dirinya semakin kuat dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian yang diberikan kepada dirinya. Maka semua itu dapat kita lalui dan kita jalani dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, syarat yang keempat apabila kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kita ketika kita masih hidup maupun kita nanti setelah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini harus menjadi manusia yang berpotensi banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka gunakan kesempatan yang kita miliki itu untuk bermanfaat kepada orang lain. Kesempatan apa yang dimaksud di sini? Kesempatan ketika Allah memberikan kesuksesan kita dalam usaha. Kesempatan ketika Allah memberikan kita harta yang berlimpah. Kesempatan ketika Allah memberikan kedudukan jabatan kepada diri kita. Maka gunakan itu untuk bermanfaat kepada orang banyak. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak bermanfaat kepada orang lain. Dan tahukah Anda, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda yang sama diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan, kemanfaatan harta yang kita bagi kepada orang banyak, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya menolong diri kita sendiri. Karena itu akan kembali kepada diri kita. Dan yang paling dahsyat lagi, orang-orang yang kita tolong itu mereka akan selalu senantiasa mendoakan kita. Apalagi mereka yang sedang menghafal Al-Quran, mereka yang sedang belajar agama. Ketika kita menginvestasikan harta kita kepada diri mereka, maka bisa dibayangkan setiap huruf-huruf Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafalkan, tentu akan menjadi ladang pahala jahiriyah kepada diri kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ilustrasi agar bisa membuka pikiran kita. Ya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak usah terlalu banyak menghitung daripada kalimat yang kita baca tadi. Bismi saja. Bismi ada 3 huruf, ba, sin, dan mim. Kalau dari ketiga huruf ini Allah balas setiap huruf itu diberikan 10 kebaikan, maka 30 kebaikan akan diberikan kepada orang yang bersedekah, kepada mereka yang selalu senantiasa menghafal dan mentadaburi Al-Quran. Maka kita bisa membayangkan betapa banyaknya pahala jahiriyah yang kita dapatkan ketika mereka menghafalkan Al-Quran yang begitu banyak.
Ayatnya 6666 ayat. Ini adalah salah satu pendapat dari sisi ulama yang menyampaikan banyaknya ayat di dalam Al-Quran. Maka betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan dari bacaan Quran para penghafal Al-Quran untuk kita dapati setelah kita meninggalkan dunia ini. Maka jadilah orang yang banyak bermanfaat kepada orang lain, khususnya mereka yang sedang belajar agama. Lalu yang kelima, yang terakhir, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki adalah kita diperintahkan untuk belajar ilmu agama dengan baik. Belajar ilmu agama dengan baik. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan dengan sabdanya, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, baik hidup di dunia, apatah lagi dia kembali menghadap Allah kelak di akhirat nanti, maka Allah akan pahamkan untuknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa sisi lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang sibuk dengan urusan dunia namun dia bisa istiqomah memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah sudah mudahkan, maka urusan dunia pasti lebih mudah lagi. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 fondasi utama yang harus kita kerjakan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan, yang kita inginkan untuk dalam menjalani kehidupan baik di dunia, apatah lagi kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.